Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi sejarah tentang masa Hindia Belanda atau kebijakan tanam paksa di Indonesia. Tanam paksa atau kultur stelsel. Sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan kultur stelsel adalah sebuah peraturan tentang sistem eksploitasi tanaman yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini bersifat wajib dan diberlakukan sebagai upaya menghidupkan kembali sistem eksploitasi massa VOC yang berupa penyerahan wajib. Selanjutnya, masyarakat pribumi digerakkan untuk bekerja menghasilkan tanaman komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Latar belakang. Pada tahun 1830, kondisi Belanda sangat buruk. Beban hutang juga semakin besar dan kerugian setelah terlibat dalam perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian diperparah dengan pecahnya Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Pelaksanaan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dalam praktiknya tidak sesuai dengan peraturannya. Sistem tanam paksa yang semula dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang didasarkan atas sukarela, dalam prakteknya menjadi suatu paksaan. Selanjutnya, tanam paksa tidak berlaku di daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Tanaman wajib terpenting dalam tanam paksa yakni kopi, tebu, dan nila. Dalam skala lebih kecil yakni teh, tembakau, lada, dan kayu manis. Sistem tanam paksa ini berpusat di Jawa pada wilayah gubernemen dan sebagian kecil di luar Jawa, seperti Minahasa, Sumatera Barat, Madura, dan Maluku. Tanam paksa melibatkan orang pribumi dan juga orang Belanda, mulai dari pengawas dari pihak Belanda, bupati-bupati di Jawa, administrator Belanda dan lokal, kemudian kepala desa dan kaum petani. Van den Bosch sendiri dalam melaksanakan sistem tanam paksa tidak bermaksud untuk merubah pola tradisional yang ada di desa. Maka, jalan terbaiknya adalah menjalin hubungan kerjasama dengan penguasa Jawa hingga ke tingkat kepala desa. Kemudian penyimpangan sistem tanam paksa. Yang pertama, tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak. Yang ketiga, kerusakan tanaman atau terjadi gagal panen tetap akan ditanggung petani. Akhir sistem tanam paksa. Terjadi penentangan di kalangan rakyat Nusantara, kalangan pengusaha, hingga pertentangan dari kaum humanis Belanda seperti Douws Baker dan Baron van Hove. Mereka mengkritik kebijakan sistem tanam paksa yang telah melakukan eksploitasi kerja paksa secara berlebihan terhadap rakyat pribumi dan menuntut agar sistem tanam paksa dihentikan. Berikut ini merupakan beberapa dampak dari tanam paksa. Yang pertama, dampak negatif. Terjadi eksploitasi tenaga kerja masyarakat yang sangat besar, kelaparan yang ekstrim dan kemiskinan, serta penderitaan fisik dan mental, menyebarnya wabah penyakit. Yang kedua, dampak positif bagi Belanda. Kas yang semula kosong dapat kembali terisi. Pendapatan dari tanam paksa melebihi anggaran yang dikeluarkan. Hutang-hutang Belanda menjadi terlunasi. Yang ketiga, dampak positif bagi Indonesia. Rakyat jadi lebih mengenal berbagai teknik menanam, dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi, masuknya ekonomi uang di pedesaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.